Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat readingan terbaru ya. Pertanggal 3, tanggal 4, tanggal 5 ya. Atas akhirnya tanggal 5 bisa dikatakan berlaku mulai hari Jumat, hari Sabtu, sampai hari Minggu ya. Untuk temanya saya akan memberikan suatu tema, doa apakah yang akan dikabulkan semesta ya, ataupun bisa dikatakan nantinya itu kan setiap orang itu kan pasti berbeda-beda ya. Ada yang menginginkan suatu doa asmaranya bisa membaik, bisa stabil, kerjaannya bisa stabil, keuangannya bisa stabil, terus kesehatannya bisa stabil dan lain-lain, kan seperti itu kira-kira. Ketika seseorang itu mungkin ya dalam hatinya itu mengharapkan keuangannya agar bisa membaik, tapi Sang Maha Kuasa dalam hal ini Gusti Allah Subhanahu wa taala ataupun Tuhan Yang Maha Esa ketika berkehendak lain dialihkan ke asmara ya, ini sebagai contoh, ya kita syukuri saja, kan gitu. Kita syukuri, kita aminkan, karena apa? Karena sejatinya, Sang Maha Kuasalah yang lebih tahu mana kira-kira yang terbaik buat kita, kan kira-kira seperti itu. Jadi ketika, seseorang itu menginginkan keuangan saya stabil, tetapi ya itu tadi balik, Sang Maha Kuasa mengalihkan, doa kita agar asmara kita stabil dulu, iya jangan kecewa, kan seperti itu. Belum tentu ketika keuangan kita akan bagus, asmara kita akan stabil. Ketika kita melawan kehendak Sang Maha Kuasa. Nah kan seperti itu. Ketika kita menurut ya, istilahnya itu nerima ing pandum ya, kata orang Jawa, menerima apa adanya, apapun yang sudah diberikan sama Sang Maha Kuasa. Nah, itulah mungkin langkah terbaik ya. Bisa saja, asmara kita akan stabil dulu, baru yang lainnya, bisa pekerjaan nantinya menyusul stabil, bisa keuangan menyusul stabil, bisa kesehatan menyusul stabil, kan seperti itu sobat ya. Itu ya yang saya maksudkan seperti itu. Jadi ketika nanti, kartu mengatakan ataupun tarikan energi mengatakan, eee suatu kepositifan, kebaikan yang akan kalian dapatkan, tetapi tidak sesuai dengan kehendak kalian, ya tetap syukuri saja, aminkan. Karena barusan kan sudah saya jelaskan, Sang Maha Kuasa itu kan pastinya lebih tahu ya, mana yang harus didahulukan untuk kita dapatkan, kan seperti itu. Iya, saya rasa sudah, bisa dimengerti ya. Agar tidak terjadi salah paham ya silakan ditonton, jangan di-skip ya sobat ya. Yang poin kedua tetap saya selalu mengatakan semua readingan saya itu, bersifat, prediksi ya, bersifat terawang dan juga, bersifat general reading yang artinya tarikan energinya itu luas, mengacak ya, nggak tahu nanti yang ketarik energinya siapa. Ketika ada tepat, ada resonate ya syukur alhamdulillah, ketika tidak ada tepat, tidak ada resonate ya harap dimaklumi dan jangan kecewa apalagi bersedih. Dan kira-kira seperti itu, karena kan bersifat umum ya sobat ya. Beda lagi ketika kalian, menginginkan adanya suatu kepastian jawaban, ya silakan konsul secara pribadi agar saya bisa, mengetahui nama lengkap kalian lah ya, biar saya bisa pas untuk bisa menembak tepat sasaran, kan seperti itu. Oke sobat ya, saya rasa sudah bisa dipahami, semoga nantinya apapun itu yang nanti yang saya infokan, yang keluarnya itu bagus, ya semoga itu akan memang benar-benar terjadi di dalam diri kita ataupun terjadi di dalam kehidupan kita, apapun itu ya, kan seperti itu. Jadi sekali lagi ya ketika, kehendak hati kalian menginginkan adanya suatu kestabilan dalam keuangan ini contoh, tetapi nanti kartunya terlihat masalah keuangan kurang bisa stabil dan masalah asmara bisa stabil, ya syukuri saja berarti doa kalian dikabulkan di seputar asmara. Mungkin kalau istilahnya itu ketika kita menurut ya, menurut aturan main ataupun menerima ing pandum itu pasti akan enaklah buat yang lain-lainnya, kan seperti itu. Barusan seperti yang sudah saya jelaskan. Oke sobat
Oke sobat ya, next lanjut setelah zodiak Scorpio, di sini ada zodiak Pisces ya, artinya zodiak Pisces akan kita tarik energinya. Alhamdulillah saya sudah menarik 3 energi dari Pisces. Langsung saja kita buka untuk asmara dulu zodiak Pisces. Oh mantap, di sini ada The Lover ya, kartu pertama kalian The Lover, ada sepasang laki-laki perempuan, belakangnya ada malaikat ya. Terus dikonfirmasi sama kartu 5 cup ya. Ini kenapa ya? 3 cup terguling, 2 cup itu masih berdiri ya sama orang yang bersedih. Ini kenapa ya Pisces ya? Ini kalau saya tangkap sih energi pertama kalian ya, kartu pertama adanya The Lover itu. Mungkin kalian lagi apa ya? Mungkin hati kalian lagi klik ya, lagi senang-senangnya sama pasangan, lagi bahagia-bahagianya sama pasangan ya. Terus kok tiba-tiba di sini ada 5 cup, ada 3 cup terguling, artinya di sini kalian sendiri tidak merasakan ya, gitu loh. Mungkin kalian, apa ya, menganggapnya, ya mungkin tidak akan ada masalah, karena mungkin akan baik-baik saja, karena sudah tersusun rapi, ya selalu mengontrol agar tidak terjadi konflik, problem sama pasangan, hati kalian senang, hati kalian klik, bahagia. Cuman di sini, ternyata tiba-tiba ada suatu masalah sobat ya, gitu loh. Maka dari situ, apa ya, energinya itu terasa ada suatu kekecewaan gitu loh ya. Yang tadinya baik-baik saja kok tiba-tiba adanya suatu faktor dadakan ya, yang kalian sendiri tidak tahu, tiba-tiba terjadi konflik gitu loh ya. Kan kalian adanya suatu kekecewaan di sini. Kalian tidak menyangka itu semua terjadi, kan kira-kira seperti itu ya. Jelas ya di sini adanya suatu kesedihan. Artinya ya itu tadi, yang selama ini kalian pikirkan baik-baik, ternyata tiba-tiba ada suatu masalah dadakan yang menghantam di asmara kalian, sehingga mungkin hati kalian sama pasangan kalian sama-sama terluka, yang dulunya ataupun yang maunya itu, saling klik, tiba-tiba menjadi salah satunya terluka di sini, gitu. Jadi harap waspada, apapun itu tetap selesaikan, tetap perjuangkan. Ketika kalian masih suka, ya tetap dikontrol, jangan menuruti, hawa nafsu yang panas, agar cepat selesai ya. Karena jangan khawatir, kan itu masih ada 2 cup, artinya kalian masih diberi 2 kesempatan. Oh, jadi bisa dikatakan untuk Pisces ini kelihatannya bagus ya, biarpun terlihat, ada suatu konflik, kalau saya menangkap di sini kelihatannya doa yang terkabul juga bisa saja masuk di seputar asmara kalian ya. Luar biasa Pisces ya. Jadi fix ya, untuk masalah asmara bisa dibilang masih cukup baik, biarpun dihantam suatu kesedihan, karena ada kode diberi 2 kesempatan, artinya Sang Maha Kuasa ya masih, istilahnya masih menyayangi hubungan kalian sama pasangan, kan kira-kira seperti itu ya, syukuri aminkan. Ini untuk pekerjaan ada 8 koin ya, seseorang sedang memahat 8 koin, dikonfirmasi sama kartu The Hermit ya. Itu ada Pak Tua sedang memegang tongkat sama lampu, berjalan di gelap malam. Ini kalau saya tangkap energinya Pisces ya. Ini kelihatannya Pisces, sedang lagi ada sedikit permasalahan ya, mungkin ada sedikit problem yang harus kalian selesaikan satu persatu. Tidak masalah ya. Di sini saya juga menangkap kalian sedang, apa ya, istilahnya itu kalian sedang melihat-lihat, kalian sedang meneliti, dalam arti apa yang menjadi kesalahan saya, apa yang menjadi kekurangan saya. Nah itu yang saya maksud. Jadi itu juga bagus ya, artinya kalian sedang
berkaca dengan diri sendiri dan kalian mau menyelesaikan. Ibaratnya kan kalian mau menyelesaikan, kalian mau berjuang keras untuk bisa menyelesaikan apa yang menjadi kesalahan kalian, apa yang menjadi kekurangan kalian. Di sini kalian mau menyelesaikan, itu bagus, biarpun adanya suatu perjuangan yang keras di sini, itu bagus ya. Cuman di kartu confirm ada The Hermit, artinya kalian harus menguatkan intuisi kalian seperti yang saya katakan tadi ya. Gunakan intuisi kalian, kepekaan batin kalian, apa yang menjadi kekurangan sehingga kok masih belum mencapai target, kok masih belum apa yang diinginkan bisa sukses, eee, bisa kalian genggam. Nah, itu gunakan kepekaan hati kalian gitu loh ya. Kalian harus menggunakan itu semua sobat, agar apa, agar bisa terselesaikan karena The Hermit artinya, eee, apa ya, bisa bisa diartikan gini The Hermit itu, selain kalian menggunakan secara pemikiran untuk menemukan solusi agar bisa stabil, ya kalian disuruh menguatkan hati, gitu loh ya. Jadi kedua-duanya, tapi lebih yang utama kalian harus menggunakan ketajaman intuisi, ketajaman hati untuk bisa, membuat pekerjaan kalian kembali stabil dan kembali normal. Kalau saya tangkap di sini kelihatannya masih dalam proses ya menuju hal kebaikan. Cuman kalau masalah doa kelihatannya masih belum masuk di sini ya. Itu tetap semuanya tetap kembali sama Sang Maha Kuasa. Kira-kira seperti itu sobat ya. Jadi Fik untuk pekerjaan kelihatannya, masih dalam tahap uji, masih dalam tahap proses. Kita lihat untuk masalah keuangan. Di sini ada The Tower. Itu satu tower ya, ujungnya tersambar petir, 2 orang terpelanting jatuh. Terus dikonfirmasi sama kartu Pack of Pentacles, seseorang memegang 1 koin sama memandang koin ya. Ini kalau saya tangkap ya untuk energi Pisces, di sini keuangan kalian lagi sedang bermasalah ya. Ada pihak ketiga, ada pihak toksik yang berusaha untuk menutup ya, mengirimkan energi sehingga membuat kacau keuangan kalian. Sulit keuangan, tiba-tiba sulit, tiba-tiba adanya suatu sunatan tanpa kalian sadari seperti asmara tadi. Jadi ini unsurnya Pisces ini kalau saya tangkap energinya ya, unsurnya ini serasa apa ya, serasa dadakan gitu loh, tanpa tidak disangka, tanpa tidak disadari itu datang gitu loh. Di masalah Pisces, ya mungkin Pisces banyak orang-orang yang iri, banyak orang-orang yang toksik sehingga membuat sendatan yang tidak apa, sehingga orang-orang tersebut membuat sendatan dalam kehidupan kalian karena banyak orang yang iri. Terus dikonfirmasi sama Pack of Pentacles gitu loh. Ya. Saya tidak mengatakan Pisces ini zong ya atau minus, tidak. Cuman di sini kelihatannya Pisces lebih apa ya, lebih cenderung merenung, lebih cenderung berpikir bagaimana agar keuangan saya itu tidak minus, bagaimana agar keuangan saya itu bisa berkembang. Nah, itu yang saya tangkap energinya. Jadi energi di sini energi suatu apa ya, suatu pemikiran, suatu ide yang saya tangkap gitu ya. Kalau keuangan apakah bersahabat atau tidak di sini kelihatannya ngepres lah ya. Cuman saran saya jangan terlalu dihambur-hamburkan ya, tetap dikontrol masalah pengeluaran dan pemasukan, lebih-lebih pengeluaran harap dikontrol karena kalian terdeteksi keuangan kalian lagi kurang bagus. Ibaratnya ya lagi semrawut lah ya, akibat orang-orang yang mengirimkan adanya suatu aura, sehingga aura kalian tertutup ya. Kalau untuk, keuangan terlihat, masih belum apa ya, bisa belum terkonek gitu loh ya, mungkin masih dalam proses ya, tetap bersabar dulu ya. Jadi yang sudah berhasil terkonek kalau saya tangkap sih di faktor asmara, kalau pekerjaan sama keuangan terlihat belum terkonek, cuman di sini, keuangan barusan saya mendapat petunjuk ya, itu 50% ya Sobat ya, 50-50 gitu loh ya. Ada yang berhasil, ada yang tidak berhasil untuk masalah keuangan. Entah itu nanti datangnya rezeki tak terduga maupun yang terduga itu bisa masuk di dalam 50%, kalian mendapatkan itu ya seperti yang saya katakan, 50% bisa saja tidak, karena ada suatu gangguan itu tadi loh Sobat ya. Biarpun tidak semua ya, kan seperti itu. Oke sobat ya, mungkin itu dulu dari saya, semoga manfaat, apapun itu yang baik tetap jadikan semangat motivasi, syukuri aminkan, karena ucapan adalah doa, yang kurang baik jangan ditakuti, hadapi itu semua, jangan lari dari masalah, ya, agar kalian lebih waspada lagi, agar lebih sukses, lebih selamat lagi ke jenjang berikutnya. Apapun informasi dari saya, berita dari saya, intinya percaya tidak percaya, tetap saya kembalikan sama kalian semua, karena kalian sendiri yang menyikapi, yang menilai dan yang merasakan. Saya hanya sekedar memberikan informasi. Sering saya juga berpesan ketika kalian adanya suatu keganjilan, ketidakwajaran, makin banyak dan masalah, makin minus, yaitu kalian harus, segera kuatkan secara doa juga ikhtiar, karena itu jelas tanda-tanda adanya suatu pengiriman-pengiriman yang negatif, kan seperti itu. Karena jelas nasib seseorang itu kan tidak akan pernah bisa berubah ketika orang itu tidak mau mengubahnya dengan sendiri. Mungkin itu dulu dari saya, semoga manfaat.
Saya Dani Kasiaf, mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.